Nah, ide-ide tadi kalau saling kita hubungkan, kemudian membentuk sebuah pemahaman tertentu, lahirlah namanya pengetahuan. Kalau masih ide berserak-serak, masih sepotong-sepotong. Tapi nanti kalau kita kait-kaitkan ide tadi, melahirkan pengetahuan. Misalnya ide batu besar di jalan, kita sambungkan dengan kebutuhan orang untuk lewat di jalan itu, melahirkan pengetahuan bahwa batu itu mengganggu orang lewat. Nah, berarti apa? Pengetahuan kita kalau batu besar itu mengganggu orang lewat, itu kan gabungan antara ide tentang batu dengan ide tentang kebutuhan orang untuk lewat jalan itu yang sekarang tidak bisa karena tertutup batu. Nah, ternyata pengetahuan itu adalah pemahaman atau persepsi kita hasil hubungan antara ide-ide, baik dalam bentuk kesesuaian maupun ketidaksesuaian. Nah, sekarang konsekuensi-konsekuensi lanjutannya dari teori tadi. Berarti apa? Tentang pengetahuan manusia ini, berarti pengetahuan manusia itu hakikatnya terbatas. Di mana batas pengetahuan manusia? Kalau di teorinya John Locke tadi, berarti batas pengetahuannya manusia itu ada di 3 hal. Yang pertama, pengetahuan kita dibatasi oleh banyaknya ide yang kita miliki. Semoga masih mudah ditangkap ya untuk empirisisme ini, karena ini pengetahuan dasar, sebenarnya sangat dasar. Ini untuk teman-teman yang ingin merefresh lagi bagaimana mekanisme kerja pikiran kita sehari-hari. Meskipun kita sebenarnya jarang kan berpikir sampai sedetail ini. Para filosof memang jeli untuk melihat mekanisme kerja kepalanya manusia itu yang selama ini kita biarkan jalan begitu saja, dan mereka bisa merumuskannya dengan detail. Ide itu kan pengetahuan tadi kan sumbernya ide-ide yang kita tautkan. Berarti pengetahuan kita akan bisa semakin luas kalau ide-ide juga semakin luas. Semakin banyak ide di kepala kita, semakin mungkin lahir gagasan-gagasan yang baru. Ya contoh tadi loh, batu besar sama orang yang tidak bisa lewat. Kalau kita tidak ngerti tentang kebutuhan orang lewat atau tidak ngerti tentang batu, ya tidak mungkin lahir pengetahuan susahnya orang lewat karena terhalang oleh batu. Jadi semakin luas gagasan ide di kepala, semakin orang pinter karena semakin bisa lahir banyak pengetahuan. Bagaimana caranya banyak ide? Ya berarti kalau tadi pengetahuan terbatas oleh ide, ide terbatas oleh pengalaman dan observasi. Maksudnya tadi, ide itu lahirnya kan dari pengalaman. Pengalaman kita bersama objek-objek. Jadi ini keterbatasan yang kedua. Pengetahuan kita terbatas oleh ide, ide kita terbatas oleh pengalaman. Nah, pengalaman kita ternyata juga terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh objek yang hadir di hadapan panca indera kita.
pengalaman kita terbatas oleh lingkungan objek yang ada di sekitar kita, yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Makanya kan kalau ada orang yang agak kuper, nggak ngerti kiri kanan, itu kan kita menyebutnya, wah sampean kurang piknik. Semakin banyak orang piknik, semakin ngerti macam-macam. Semakin banyak objek hadir di depan dia. Semakin banyak objek hadir di depan dia, semakin kaya ide. Semakin dia kaya ide, semakin pinter dia karena bisa lahir banyak pengetahuan. Semakin sedikit objek yang tampil di depan panca indera, ya semakin sedikit pengalaman. Semakin sedikit pengalaman berarti semakin miskin ide. Semakin miskin ide berarti ya semakin rendah level pengetahuannya. Ya pengalaman itu tidak selalu pengalaman piknik kemana-mana, ya baca buku juga pengalaman, memperbanyak guru, belajar sekolah kemana-mana juga pengalaman. Jadi itu kan sama juga objek yang hadir di depan panca indera kita. Nah, jadi ternyata manusia itu terbatas, dibatasi oleh pengalamannya. Keterbatasan pengalaman menyebabkan keterbatasan ide. Keterbatasan ide menyebabkan keterbatasan pengetahuan. Jadi kembali lagi ke asumsi awal tadi, ternyata manusia itu dibatasi oleh pengalamannya. Makanya Al-Quran itu menyuruh siru fil ardi, ayo jelajahilah muka bumi ini biar semakin banyak pengalaman. Kalau tidak sempat, tidak punya biaya, ya membaca yang banyak. Wong buku itu jendelanya dunia. Kalau hari ini bisa juga diwakili oleh Google, oleh smartphone-mu, asal tidak malas. Nah, sama juga, itu kan sama objek yang hadir di depan panca indera kita. Jadi batas pengetahuannya manusia itu adalah ide yang dia miliki. Ide dia dibatasi oleh pengalamannya, dan pengalaman dia terbatasi oleh objek yang hadir di depan panca inderanya. Terus, nah setelah ini lebih jauh nanti John Locke menjelaskan, selain pengetahuan yang didapat dari pengalaman tadi, jenis pengetahuan manusia, katanya John Locke, nanti ada 3 kategori pada akhirnya. Kalau ini sudah hasil budidaya akal sudah. Kalau sudah jadi pengetahuan kan tadi menghubungkan antara ide-ide yang ada di kepala kita. Nah, menurut John Locke ada 3 yang utama ditambah memori, tambah yang terakhir. Yang terakhir itu sambungannya yang ketiga. Jadi ada jalan pengetahuan, ada 3, yaitu demonstrasi, intuisi, dan sensasi. Nanti pengembangan dari sensasi ada memori. Demonstrasi itu berarti kemampuan akal mengelola ide, kemudian melahirkan gagasan tertentu. Jadi demonstrasi itu kan semacam merekonstruksi ide-ide. Misalnya pengetahuan tentang eksistensi Allah. Ini metodenya bisa melalui jalan demonstrasi. Demonstrasi berarti kita rekonstruksi ide-ide, misalnya argumen tentang keberadaan Allah melalui alam. Kita kan punya ide tentang ketertiban alam, punya ide tentang luas dan rumitnya alam, punya ide tentang betapa pasnya alam ini untuk manusia dan seterusnya. Nah, ini terus mengarah pada eksistensi Allah, di mana segalanya berasal dari sana.
Cara berpikir semacam ini namanya demonstrasi. Ini jalan pengetahuan yang jenis pertama. Jalan pengetahuan jenis kedua melalui intuisi. Intuisi ini pengetahuan yang tidak mencari keluar tapi hadir di dalam diri. Kalau di John Locke dicontohkan pengetahuan tentang eksistensi diri kita sendiri. Kita memahami diri kita itu kan dengan jalan melihat diri kita sendiri. Ini contoh jenis pengetahuan intuisi. Bahannya, objeknya adalah diri kita sendiri. Caranya ya dengan menghayati hidup kita sendiri. Ini jenis pengetahuan intuisi. Jadi mengalami langsung diri kita sehingga kita paham diri kita. Ini jenis pengetahuan intuitif. Kalau dalam tasawuf ada ilmu laduni atau ilmu huduri, ilmu yang hadir langsung dalam diri kita. Jadi yang demonstrasi contohnya pengetahuan tentang eksistensi Allah, yang intuisi pengetahuan tentang eksistensi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, pengetahuan melalui sensasi. Pengetahuan sensasi ini pengetahuan yang langsung melalui panca indera, yang beberapa tadi dijelaskan di atas. Jadi dengan panca indera terus kita dapat pengetahuan tertentu. Ada yang sifatnya aktual, ada yang sifatnya habitual. Yang aktual ini yang melihat langsung melalui panca indera atau sensasi. Ada juga yang tidak melihat langsung tapi melalui memori. Misalnya saya melihat HP yang warnanya putih. HP-nya ada di depan saya, ini namanya pengetahuan aktual. Tapi besok pagi, saya sudah tidak berhadapan lagi dengan HP warnanya putih. Terus saya bilang kemarin, aku melihat HP yang warnanya putih. Nah, yang semacam ini tidak lagi melalui sensasi, tapi melalui memori. Yang melalui memori namanya pengetahuan habitual. Jadi ada pengetahuan aktual, ada pengetahuan habitual, ya habitus. Yang ini dasarnya adalah ingatan kita. Sebelumnya kita sudah tahu, sekarang tinggal mengingat-ingat saja. Jadi ada sensasi, ada memori, ada intuisi, ada demonstrasi. Inilah jenis-jenis pengetahuan, jalan pengetahuan menurut John Locke. Oke, kita lanjutkan. Nah, berpikir yang model empiris tadi ternyata juga bisa salah. Salahnya di mana? Katanya John Locke paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan kesalahan dalam pengetahuan. Yang pertama, karena malas atau kurangnya kemampuan. Jadi maksudnya apa? Pengetahuan itu kan sumbernya dari pengalaman dengan objek-objek. Kalau orangnya malas, tidak mau melihat objek secara serius dan utuh, atau orangnya tidak mampu mencerna, memahami objeknya secara benar, ya akhirnya pengetahuannya jadi keliru. Istilahnya John Locke masih want of proof, masih butuh bukti lagi. Ada hitam-hitam di tengah jalan. Itu apa ya? Itu batu apa-apa. Males lihat.
batu mungkin ya sudah masih butuh bukti lagi. Pernyataan semacam ini masih belum meyakinkan kalau tidak melihat beneran, mencermati beneran dengan serius, ya kemungkinannya bisa keliru. Atau kurang kemampuan itu tidak punya pengalaman tentang itu sama sekali. Tidak ngerti ini batu, apa kayu, apa tidak punya referensi sama sekali, ya tidak bisa. Jadi penyebab salahnya berpikir bisa karena malas atau kurangnya kemampuan. Atau yang kedua, penyebab kesalahan karena prasangka, kekeliruan ingatan, atau karena marah. Kalau yang kedua ini salah memahami karena kondisi mentalnya. Mungkin karena sangat marah, mungkin karena lupa, mungkin karena dipenuhi oleh prasangka-prasangka. Jadi akhirnya salah memahami. Karena sedang sangat cinta, maka yang jelek kelihatan bagus. Nah, itu ciri yang kedua. Kesalahan memahami karena sangat cinta. Karena mungkin kadang-kadang kita karena sangat marah, mungkin kadang-kadang kita karena sangat lapar juga bisa memungkinkan ini. Jadi karena kondisi emosi yang tidak stabil, sehingga pemahaman bisa keliru. Yang ketiga, kesalahan juga bisa karena salah tanggap terhadap apa yang kita paham. Salah tanggap itu keliru ide yang kita pakai. Bayangan kita misalnya ya, bayanganmu misalnya, wah ini batu ini mestinya beratnya luar biasa ini untuk digeser dari tengah jalan ini. Ini mumpung sejak tadi contohnya batu aja terus. Mumpung mungkin kan dalam idemu yang namanya batu sebesar itu, ya harusnya susah digeser. Ternyata kamu tidak tahu, wong itu cuma batu batu apung yang enteng itu, tinggal kamu geser dikit aja dia bisa tergeser. Nah, ini namanya salah ide yang kamu pakai untuk memahami objeknya. Jadi kamu mengandalkan ide yang kamu miliki, gagasan yang kamu miliki sebelumnya bahwa batu itu pasti berat, padahal kenyataannya enggak, realnya tidak. Nah, ini namanya salah tanggap. Ini juga penyebab kesalahan dalam berpikir. Yang keempat, kesalahan juga bisa terjadi karena kita mengabaikan atau tidak peduli terhadap kualitas-kualitas. Ya, kualitas-kualitas tadi kan, kualitas-kualitas objek, ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Kita tidak melihat itu, asal kita bunyikan saja objeknya, ya kemungkinan salah. Setiap objek punya ciri, punya sifat. Kalau kita mengabaikan sifat-sifatnya, ya berarti kita keliru memahami objek itu. Ini simple, lebih mudah dipahami. Jadi kesalahan dalam memahami objek, mengalami objek, itu ada 4. Yang pertama bisa karena malas atau memang kurangnya kemampuan. Yang kedua karena kondisi emosi yang tidak stabil, prasangka, kemarahan, dan lain sejenisnya. Yang ketiga karena salah tanggap, ide yang kita pakai keliru. Dan yang keempat karena kita tidak peduli dengan kualitas-kualitas yang kita pahami, sifat-sifat objek yang kita pahami. Nah, akhirnya apa?
dengan gaya berpikir seperti yang diajukan oleh John Locke tadi, kebenaran yang diajukan dari proposisi-proposisi empiris harus diuji secara korespondensi. Jadi kebenarannya adalah kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi itu kebenaran kesesuaian antara ide dengan kenyataan, antara proposisi dengan kenyataannya. Jadi kalau ada orang ngomong A, kenyataannya memang A enggak? Nah, ini namanya uji korespondensi. Kalau saya bilang hari ini situasi sedang hujan deras loh. Nah, coba dicek. Di luar hujan bener apa enggak? Kalau ternyata hujan, berarti yang saya omongkan benar secara korespondensi. Karena omongan saya cocok dengan kenyataannya. Jadi inilah alat untuk mengukur kebenaran empiris tadi, kebenaran yang hasil pengalaman. Saya melihat batu besar yang menghalangi orang lewat. Loh, itu mengujinya ya coba kamu cek. Di mana sih batu besarnya? Bener ndak sih menghalangi orang lewat? Kalau ternyata oh iya itu batunya, tapi tidak menghalangi orang lewat, masih cukup kok kalau orang mau lewat, batunya tidak terlalu besar kok. Nah, ini cara membuktikan semacam ini berarti menuju pada kebenaran korespondensi, kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataannya. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini setengah jalan perjalanan kita membahas John Locke. Kita sudah paling tidak mengerti epistemologi empirisme sebagaimana diinginkan oleh John Locke, bahwa manusia itu seperti kertas putih tabula rasa yang itu diisi oleh pengalaman-pengalaman lahiriah dan batiniah, yang pengalaman itu nanti melahirkan ide-ide, baik ide simpel maupun ide kompleks, yang isi dari ide-ide itu tentang objek-objek dengan kualitas-kualitasnya, baik kualitas primer, sekunder, maupun tersier, yang objek-objek ini muncul dalam kesadaran kita melahirkan ide-ide, dan ide-ide ini nanti akan melahirkan pengetahuan. Sehingga seperti saya bilang tadi, ternyata pengetahuan kita dibatasi oleh ide, ide kita dibatasi oleh pengalaman, dan pengalaman kita terbatasi oleh panca indera. Dari situ nanti kita bisa menguji kebenarannya secara korespondensi. Inilah model epistemologi empirisisme gaya John Locke. Kita lanjutkan. Nanti implikasinya gagasan John Locke ini macam-macam, sampai ke ranah pendidikan segala bisa masuk, ranah politik bisa masuk, ranah pembelajaran pembentukan filsafat manusia juga bisa masuk. Kalau dalam tadi saya sebut ada ayat yang bunyinya bahwa manusia keluar dari rahim ibunya dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Ada juga hadis yang menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi, bahwa setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah. Selanjutnya orang tuanya, dua orang tuanya yang membentuknya, apakah nanti dia sebagai seorang
Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oke, kalau dalam tradisi filsafat pendidikan, cara berpikir ini nanti akan membawa pada satu aliran yang hari ini kita kenal sebagai behaviorisme. Jadi manusia itu dibentuk oleh apa yang diisikan dalam dirinya. Kalau diisi yang baik-baik, dia akan jadi orang baik. Kalau diisi yang jelek-jelek, dia akan jadi orang jelek. Karena hakikatnya awalnya dia netral dan kosong.